Lip service kita ini kan dua aja. Budaya, kadang-kadang yang kedua maritim. Ya. Maritimnya kadang kelupa, budayanya ketinggal. Batam ini akan menjadi kota apa? Kalau dia menjadi kota bisnis, di mana letak kebudayaannya? Kita belajar dari sejarah. Perkembangan literasi di Pulau Penyengat misalnya. Dulu kalau kita kenal terbangunnya satu perpustakaan di zaman itu sekitar tahun 1800-an akhir mungkin ya. Yang disebut dengan Kutub Kanah. Itu bukan tanpa political will tadi bahasa Bang Agus baca. Nah, itu political will. Political will dari siapa? Yang di Pertuan Muda. Waktu itu yang di Pertuan Mudanya Raja Muhammad Yusuf Al-Mahdi. Beliaulah yang punya kebijakan kita beli. Kita masukkan APBD gitu deh. Kayak gitu kan. Berapa yang diperuntukkan kalau tak silap saya dalam satu buah penelitian itu sekitar 10.000 gulden masa itu. Itu anggaran disediakan untuk membeli buku-buku di seluruh di Arab untuk dibawa balik ke Pulau Penyengat. Artinya ada tindakan konkret dari pemerintah untuk membesarkan budaya literasi di situ. Maka hari ini kita jumpalah peninggalan literasinya di Pulau Penyengat. Tanpa political will hari itu mungkin kita tak bisa bilang Pulau Penyengat sebagai sumber literasi, sastra dan sebagainya. Tapi karena ada political will itulah oleh yang pemimpin pada zaman itu. Kalau kita pakai bicara bahasa tupoksinya tadi, yang di Pertuan Muda punya tupoksi, pemegang anggarannya, kuasa anggaran lah gitu ya. Nah, beliau memerintahkan untuk beli buku. Ini anggaran sekian, beli buku dan bawa balik dan kita bangun perpustakaan. Nah, itu terjadi. Begitu juga yang dilakukan oleh Sultan Agung Hamengkubuwono. Sultan Mataram yang menyerang VOC itu. Ya. Dia membuat satu penanggalan Jawa. Pemimpin yang merealisasi itu. Jadi dia buat bermacam gending-gending sastra dan sebagainya. Mereka yang membangun kebudayaan itu. Di akhir-akhir masa pemerintahannya mereka yang mengeluarkan political will itu. Artinya apa? Kita yang tidak mau adalah begini. Budaya itu hanya menjadi ide di atas awan, cloud, ya. Tapi tidak terimplementasi dengan baik. Kita bisa contoh juga dari sejarah. Mungkin ini agak kontradiktif ya kalau saya ngomong begitu ya. Dulu di negara Indonesia kita tidak bisa nafikan bahwa ada paham yang kita tidak sepakati. Ada paham kiri lah begitu ya. Tetapi kita ambil satu kebaikannya. Mungkin saya ambil satu kebaikannya. Paham yang mungkin tidak baik saja itu bisa fokus kepada kebudayaan, dibangunlah lembaga kebudayaan Indonesia. Nah, itu ketuanya dulu adalah Pramudia Anantatur. Itu dibangunlah lembaga kebudayaan Indonesia. Itu pernah ada di Indonesia yang betul-betul mengurus kebudayaan. Yang betul-betul mengurus persoalan penulisan, persoalan konsep-konsep membangun masyarakat, konsep-konsep membangun dan sebagainya. Nah, kalau aktualisasi hari ini mungkin Dirjen Kebudayaan lah yang dipimpin oleh Pak Hilmar Farid. Jadi itu konkretnya. Kenapa kita perlu konkret seperti itu yang dipegang oleh pemimpin nantinya? Ini penting karena mau tidak mau, kalau sekarang mungkin kita masih fase politik gitu ya. Kalau politik ini kata dosen saya begini aja nih, macam orang pacaran. Ketika orang politik itu adalah seperti orang pacaran. Jadi dia boleh ngomong aja, nanti kalau aku nikah saya aku belikan rumah besar. Itu kan orang nikah kan banyak janji-janji itu. Kalau ke pacaran kan banyak janji-janji. Tenang dek, adik sama abang lah pokoknya. Nanti kalau abang dah nikah kita beli mobil bagus, mobil besar, kan janji-janji. Tapi setelah nikah banyak aturan ternyata. Uangnya nggak cukup, gajinya cuma sekian. Nah, ini persoalan pemerintah dan politik tuh seperti itu. Seperti orang pacaran dan nikah. Ketika di politik mungkin boleh kita nih bicara nanti kita akan bangun konsep kebudayaan begini. Sekali sudah terpilih, sudah ditetapkan, diangkat sumpah oleh Mendagri ya begitu ya. Maka banyak aturan. Ada undang-undang 23, undang-undang ini. Oh nggak bisa. Akhirnya ujung-ujungnya kata Bang Samson nanti adalah nggak ada cantolannya. Sedih lagi lah para seniman, para budayawan. Artinya apa? Visi budaya itu juga harus rasional dan realistis. Untuk melihat bagaimana mengkonkretkannya. Kalau dia menjadi prioritas kata Bang Tarmizi tadi atau Bang Jeffy tadi, ya karena memang dua paslon ini maestro-maestro kebudayaan. Pasti beliau-beliau ini lebih paham bagaimana mengkonkretkan di dalam tindakan-tindakan pemerintah. Yang dikhawatirkan adalah visinya terlalu besar, awan, melangit, pas dilantik nggak bisa menjalankan. Nah, nggak bisa menjalankan. Karena apa tadi? Ya alhamdulillah sudah ada perda ternyata. Yang saya khawatirkan tadi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tidak ada perda. Omong kosong lagi. Meskipun belum sepenuhnya dijalankan. Nah, itu jadi PR. Udah ada perdanya bagus berarti. Berarti tinggal dieksekusi. Nah,
Artinya kalau sudah ada perda, sudah gampang melihat konkretnya. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh pemerintah dengan perda itu. Nah, terlebih tadi dari Datuk mungkin banyak perda-perda yang belum ada. Perda-perda rumah adat, perda-perda baju Melayu, dan perda-perda lainnya. Misalnya bangunan Melayu, kalau di provinsi ada perda seni bina Melayu. Kalau di provinsi itu perdanya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Nah, di Batam kan tinggal mengkonkretkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Nah, ini yang kita khawatirkan ketika visinya terlalu melangit, nanti tidak bisa dikonkretkan. Karena itu tadi saya bilang, kebudayaan ini abstrak. Ya, jadi kita tidak bisa hanya melihat, oh orang nanti tenang, nanti saya sediakan anggaran untuk penari, bukan hanya itu sebenarnya. Ya. Nah, tetapi kita mau lebih besar. Kalau di pemerintah pusat, konkretisasi sekarang ini simpelnya sudah diperkuat dengan anggaran-anggaran fasilitasi. Nah, ini yang dengan adanya perda mungkin bisa arahkan ke situ. Fasilitasi itu bisa saja bentuknya ke fisik, bisa saja bentuknya ke ritual, perilaku masyarakat, kesenian dan sebagainya. Itu salah satunya lah. Nah, konkretnya mesti itu. Jadi mungkin nanti kepada dua abangda-abangda kami di tim paslon yang mungkin menjadi pembisiknya, ini penting bagaimana nanti visi yang indah dengan kebudayaan itu tidak hanya sekedar visi yang itu tadi. Yang kita khawatirkan adalah dia menjadi satu lip service. Lip service kita ini kan dua aja. Budaya, kadang-kadang yang kedua maritim. Maritimnya kadang kelupa, budayanya ketinggal. Sehingga nanti yang dibangun lain, visinya lain. Nah, di awal kita bilang, oh kita akan bangun visi kita, apa saya nggak tahu juga visi yang nanti ya. Pasti ada kata-kata budaya nyantol satu tuh, ting gitu ya, nyantol. Tapi konkretisasinya mungkin ya 0, sekian persen. Nanti stakeholders yang memangku bilang kalau seniman datang, Pak bagaimana kami mau gini, anggaran kita ini cuma 0, sekian persen. Nah, gitu lagi. Cerita lama lagi kan begitu. Nah, artinya apa kalau udah cerita lama seperti itu? Artinya visi misinya tidak konkret. Kalau memang fokus di kebudayaan dalam dua maestro ini, saya memang berharap dua maestro ini sangat paham sekali tentang kebudayaan. Justru karena beliau-beliau ini paham kebudayaan, ya otomatis program-program kebudayaan akan lebih banyak, lebih menjadi prioritas, bisa persentasenya meningkat. Nah, itu yang paling penting untuk dipahami oleh kedua paslon. Bagaimana mengkonkretkan visi budaya ini menjadi satu tindakan nyata, bukan hanya sekedar lip service begitu. Ya, kira-kira dari serangkaian tadi sama kondisi Batam, apa yang harus dilakukan dulu? Baik. Nah, jadi yang pertama mungkin yang perlu dilakukan adalah reorientasi Batam. Reorientasi ya. Reorientasi. Jadi misalnya begini, Kota Batam ini unik. Berbeda, mungkin lebih mudah kalau kita pakai kata budaya di Tanjung Pinang, di Lingga, agak lebih mudah. Nah, karena kotanya sudah basisnya kebudayaan. Tanjung Pinang sudah kota gurindam negeri pantun, Lingga sudah buna tanah Melayu. Hingga sentuh sedikit, coel sedikit jadi. Batam ini sudah terkenal dengan kota industri, kota perdagangan, kota pariwisata, kota bisnis. Nah, ini yang perlu direorientasi oleh para pemimpin ke depan. Ya mungkin ya siapapun yang menang perlu mereorientasi Batam ini akan menjadi kota apa. Kalau dia menjadi kota bisnis, di mana letak kebudayaannya? Kalau dia menjadi pariwisata, di mana letak kebudayaannya? Kalau dia menjadi kota perdagangan, di mana letak kebudayaannya? Simpelnya begini, Jogja dia tetap jadi kota budaya. Dia tak peduli tidak ada gedung besar, tidak banyak pabrik, tidak banyak investasi, tetapi yang dia majukan adalah fokus kepada kebudayaannya. Bali juga demikian. Ada beberapa kota kita seperti itu. Bahkan Tanjung Pinang juga demikian. Mungkin Tanjung Pinang tidak perlu gedung-gedung tinggi, tapi dia butuh bagaimana menyelamatkan seluruh potensi kebudayaan dan cagar budayanya, misal seperti itu. Nah, Batam ini unik. Karena dia sudah terpola menjadi kota yang industri, pariwisata, jasa, perdagangan. Nah, pertanyaannya adalah kalau tadi memang serius dalam visi kebudayaan, di mana posisi kebudayaan dengan karakter kota yang sudah semikian? Ibaratnya beginilah, dia seorang anak tajir, kaya, kita mau jadikan dia budayawan, bisa nggak nih? Misalnya gitu. Jadi stempelnya ini bisa nggak kita ubah? Kalaupun bisa, letak di mana dia? Nah, ini unik sebenarnya. PR-nya akan menjadi lebih menarik dengan karakter kota yang seperti ini, tetapi wujud kebudayaannya ada. Apakah mustahil? Tidak. Ada negara yang lebih besar lagi, Jepang misalnya. Jepang itu kita tidak nafikan bahwa Jepang adalah negara maju, tapi Jepang tidak pernah meninggalkan unsur kebudayaan dalam kehidupannya.
Nah, itu yang menarik. Ini PR ke depan, bagaimana menjadikan kota yang dengan karakteristik Batam ini penempatan budayanya di mana? Itu yang saya bilang tadi di pantun saya, di mana diletak, di mana diazam. Di mana mau diletakkan posisi ini kalau memang menjadi prioritas dalam visi misinya.